dengan Kak Dian, betul? Ya betul, aku Dian. Kak Dian dari mana asalnya? Aku dari Binuang. Dari Binuang. Ya. Dari Binuang ke sini sama siapa? Aku kesini sendiri. Sendiri. Ya. Bawa motor. Iya, aku bawa motor. Bawa motor. Dari Binuang ke sini bawa motor gimana di perjalanan? Lumayan agak ada kendala sih tadi karena terjebak hujan, jadi harus ngunduh dulu gitu. Karena hujan di Iya. sana. Tapi aman ya Kak di jalan? Alhamdulillah aman. Oke, alhamdulillah aman. Aku mau memperkenalkan diri. Aku Nabila Istiqomah. Aku sebagai konselor sebaya yang bakal menemenin Kak Dian pada sesi konseling hari ini. Kak Dian tahu informasi RK dari mana? Aku disaranin sama teman, terus aku cek Instagramnya. Jadi aku kepoin tuh, terus aku daftar deh. Oke. Kak Dian kesibukannya sekarang ngapain? Aku cuman kuliah, pulang aja sekuliah, habis beres tuh pulang. Itu aku nggak ikut organisasi apapun, jadi nggak ada kesibukan. Oh gitu. Bisnis apa apapun itu? Oh ada, cuman yang aku megang bisnis buket itu kan musiman ya, nggak setiap hari gitu. Sama bisnis kosmetik di rumah, aku kan ngekos kadang. Jadi kalau kosmetik itu di handle sama orang rumah. Mungkin kalau di pulang aja aku ngeberesin, aku belanja, aku ngedisplay lagi. Berarti kakak walaupun ikut organisasi punya kesibukan ya sambil bisnis. Iya. Keren ya kan, kuliah sambil bisnis. Sebelumnya Kak Dian udah pernah melaksanakan konseling individual? Pernah? Kapan? Itu SMP sama guru BK. Yang kedua aku juga pernah daftar ke psikologi tapi via chat gitu, nggak yang face to face. Kalau di SMP sama guru BK aku face to face kayak gini. Oke, berarti sebelumnya udah pernah ya Kak? Berarti udah tahu sebelumnya kalau konseling individual itu apa? Iya. Oke, perlu dijelasin lagi Kak? Boleh. Oke, jadi konseling individual itu layanan konseling yang dilakukan secara tatap muka seperti Kak Dian dan aku pada hari ini. Nah, di mana nanti kita akan menuntaskan masalahnya secara bersama-sama. Nah, perlu diketahui di dalam konseling individual itu ada 3 asas yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Kak Dian sebagai klien tidak usah khawatir kalau misalnya permasalahan Kak Dian, data atau apapun itu tersebar, karena di sini kami menjaga asas kerahasiaan. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Kak Dian nggak usah takut ketika cerita terbuka, nggak usah khawatir bakal dijudge dan sebagainya. Jadi Kak Dian cerita terbuka supaya kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kak Dian datang ke sini atas dasar paksaan siapapun atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Oke, kalau atas keinginan sendiri berarti Kak Dian sudah menerapkan asas kesukarelaan, karena Kak Dian di sini tidak dalam paksaan siapapun atau keinginan sendiri. Oh ya Kak, sebelum mulai sesi konseling, izin menjelaskan alur layanan konsultasi di Aku Temanmu, boleh? Boleh. Jadi pertama itu akan diberikan oleh konselor sebaya yang bertugas. Nah, di sini kami hanya mendengarkan dan tidak memberikan solusi. Jadi kami di sini siap menjadi pendengar yang baik untuk kakak. Jikalau nanti kakak ataupun konselornya tidak bisa menangani atau permasalahannya di luar ranah kami, maka akan dibantu untuk psikolog dengan pertimbangan dari konselor yang bertugas, seperti itu. Jadi di sini kami hanya membantu dan menjadi pendengar yang baik saja. Bisa dipahami? Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, konseling bisa dimulai? Bisa. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah dulu. Baik Kak Dian, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi aku tuh sekarang sebenarnya ada hal yang ganjil itu, ada 3 faktor sih ya. Pertama itu dari keluarga, dari pertemanan, dan dari ya kisah cinta gitu. Cuman saya bingung Kak, harus cerita dari mana dulu ya, apa dulu yang harus saya ceritain, keluarga atau itu gitu. Karena kalau semuanya mungkin akan lama dan gak cukup waktunya. Apa yang saat ini mengganjal di pikiran Kak Dian atau di perasaan Kak Dian? Kayaknya lebih ke soal perasaan sih ya mungkin sekarang.
karena kalau soal keluarga alhamdulillah komunikasi udah mulai membaik, meskipun ya di setiap minggunya pasti ada skandal aja antara orang tua dan anak. Lebih ke pertemanan dan soal perasaan sih, cuman kayaknya sekarang mau ngebahas soal yang perasaan aja dulu. Kayaknya perasaan seperti apa nih? Eh, Perasaan yang bikin ngerasa nggak tenang dan nggak nyaman sih Kak, karena aku punya mantan yang dia tuh kita udah nggak ada hubungan sama sekali tapi masih ngeganggu aku terus. Sebenarnya nggak terus mengganggu sih, cuman aku merasa keganggu banget sama dia karena kita putus tuh udah 2 tahun yang lalu. Komunikasi juga udah nggak ada. Cuman kalau sama orang tuanya sama keluarganya itu masih ada, meskipun jarang, meskipun udah agak jarang. Karena aku ngehargain dia, orang tuanya mantan aku, keluarganya gitu kan, keluarganya baik ke aku, jadi kayak ya udah, keluarganya baik ke aku nggak apa-apa, aku masih respon baik juga. Kalau ke si mantan akunya kan enggak gitu. Yang bikin aku kesel tuh dia waktu itu sempat ngajak aku ketemu juga buat ngebahas soal hubungan itu pas awal-awal putus ya. Dia kayak yang aku waktu itu bodohnya aku masih pengen baikan sama dia. Dia ngasih harapan ke aku buat kayak aku bisa balik, aku senang dong. Ternyata dia kayak ngasih mixed signals gitu. Terus lama-lama nggak jelas, terus aku juga kayak makin males dan banyak setelah itu makin banyak masalah dan aku semakin tahu kalau dia tuh nggak baik buat aku. Ternyata dia kan dari semasa hubungan dia itu sering minjem uang ke aku, kadang nggak pernah diganti gitu. Terus setiap keluar sama aku terus yang sering ngeluarin uang ketimbang dia. Mungkin secara bahasa kasarnya sekarang mau kondo lah ya gitu. Terus kayak aku emang kesel, aku capek, ya udah emang putus ya udah gitu. Pas putus juga itu sebenarnya karena bisa dibilang dia jahat sih, karena dia aku selalu kecelakaan yang parah banget. Aku nggak tahu dia maksud aku, alasannya sih cuma karena dia capek, dia bosen sama dia tuh pengen bebas. Dan aku tanya, bebas yang kamu maksudnya seperti apa? Dia bilang, kan kamu tahu aku tuh dulu pas lulus sama kamu aku kayak gini. Dia sering minum, main slot kayak gitu. Nah dia tuh emang anaknya, kata orang tuanya juga bilang itu anaknya bosenan, paling hubungan tuh cuma 3 bulan 2 bulan ganti cewek lagi. Dan sedangkan sama aku itu udah menjalin hubungan ke 7 bulan. Mungkin karena dia bosen ya, jadi kayak alasannya itu. Dan pengen bebasnya tuh dia pengen bebas ya, ngelakuin hal yang aku larang. Karena aku pas sama aku dia aku larang buat nggak drone lagi, buat nggak main slot lagi, buat dia maksudnya slot juga aku ituin gitu. Terus dia bilang aku pengen bebas, aku nggak pengen kamu teratur, aku juga udah bosan sama kamu. Jadi kayak sebenarnya itu alasan klasik sih ya. Aku masih mempertanyakan banget kenapa itu, kenapa kayaknya nggak mungkin banget tuh alasan plusnya itu. Aku nggak tahu. Dan 3 hari kemudian dia ngepost cewek, terus nanti minggu depannya ganti lagi, bulan depannya ganti lagi. Dia tuh kayak gonta-ganti cewek terus setelah putus dari aku. Dan aku sampai aku putus udah 2 tahun lalu, dan sampai selama ini aku masih sendiri. Dia udah beberapa kali ganti pasangan gitu. Ya mungkin aku sih ngerasanya di diri aku fine aja, aku baik-baik aja. Mungkin karena emang aku butuh buat lupain dia aja ya, butuh lupain. Sedangkan dia udah gonta-ganti pasangan. Saya rasa dia yang bermasalah, bukan diri saya yang bermasalah gitu dari situ. Dan ada suatu kejadian, dia waktu itu ngechat aku buat minta saldo, aku kasih. Alasannya buat mau pulang, tapi nggak diganti-ganti. Aku tagih, karena itu hak aku, apalagi udah jadi mantan gitu kan. Aku udah nggak bantu loh, syukur aja kalau dia mau aku bantu. Tapi dia nggak tahu diri, aku tagih. Dan dia tuh kalau ditagih malah dia emosi, malah ngasih alasan ngilang lama, alasan ada aja lah alasannya. Malah aku yang dianjing-anjingin sama dia sampai keluarin bahasa kasar gitu pas aku nagih. Iya. Dan yang bikin aku gak nyangka, dia minjem ke teman-teman aku juga. Sebenarnya teman aku teman dia juga. Terus temen-temennya pada nagihnya ke aku karena dia gak ada kabar. Dan teman-temannya tuh tahu kalau aku kontak sama ibunya. Jadi minta tolong ke aku buat bilangin ke orang tuanya gitu loh, buat si anaknya itu supaya bayar. Kayak uang kosan juga contohnya, dia tuh udah dikasih uang kosan full banget gitu.
buat bayar tapi nggak dibayarin full, mungkin uangnya pakai entah apalah, ada aja gitu alasan kayak gitu. Terus si temen kosnya ini nanya ke aku, terus dia juga bilang pindah kosan tapi nggak secara nggak baik itu loh. Tengah malam entah dia masuk dari mana, si pintu ini dikunci untuk kosannya ini sama temennya ini nungguin dia dari maghrib sampai sampai malam lah, sampai jam 1-an malam itu dia nggak ada kabar. Bilangnya sih mau ke kosan, katanya ini sih mantan aku mau ngobrolin baik-baik sama mau ngasih uang sama mau bilang kalau mau pindah apa gimana gitu, karena dia nggak jelas. Dan ternyata si temen kosannya ini nungguin sampai jam 1 malam, dia tetap nggak ada kabar. Tiba-tiba pas paginya barang-barang yang ada di kamar dia itu udah nggak ada. Terus kayak itu nggak ada bekas jejak, pintu ke kunci, jendela pun masih tetap ketutup, dan dia keluar dari mana masuk dari mana gitu kan. Jadi ya si temennya ini ngadu juga ke aku, bilang itu mantan kamu gini. Secara nggak langsung aku malu punya mantan kayak gitu, dan suka minjem uang ke teman-teman aku juga. Akhirnya naginya kan aku lagi, kayak maksudnya tuh teman-teman aku juga kenapa pada naginya ke aku merasa terganggu sih sebenarnya akan hal itu. Aku ngerasa dipermaluin juga sama dia, dan bangganya tuh dia selalu bilang kayak si Dian tuh mantan aku gini, sedangkan aku sendiri nutupin aku gak mau ada yang tahu kalau itu mantan aku, karena aku malu banget gitu kalau dia mantan aku gitu. Apalagi anak-anak tuh pada bilang kok mau sih kamu sama dia, katanya gitu. Ya aku makin malu dong gitu ya, tapi kenapa dia bangga gitu, si dia tuh mantan saya gitu, kayak kisah amit banget. Terus ada waktu nggak lama dari bulan ini, mungkin bulan kemarin, dia ngecek aku sebelumnya lagi utang dulu sih ke dia nggak ada kabar. Itu utang aku sama utangnya teman aku nagih ke dia nggak ada kabar. Aku chat ibunya kayak nggak nyangka gitu karena dia banyak banget uang utang gitu kan. Terus akhirnya ceweknya yang ngebayarin ke teman aku, dan utangnya dia aku belum dia bayar. Aku cap, dia malah ngata-ngatain aku yang toksik, yang nggak baik lah, yang kayak gitu. Terus dia juga aku ngajar guru PAUD ya, dia ngata-ngatain ngajar situ, kamu jadi guru PAUD juga ginilah gitulah, pokoknya dia tuh kayak ngebalikin kata-kata gitu yang nggak baik ke aku. Sebenarnya dia ngebalikin kata-kata itu ngebahas soal guru nggak bertanggung jawab itu karena dia nagih hoodie ke aku 2 tahun lalu pas kita masih bareng, masih ada hubungan. Cuman 2 tahun lalu kan hoodie aku nggak tahu, aku udah nggak ngurusin, aku udah kayak ya udah ini barang mahal aku, jadi nggak aku peduliin lagi. Sedangkan aku udah pindah beberapa kali ya kos-kosan, jadi aku nggak tahu itu barang dari mana, pokoknya barang itu hilang. Aku bilang nggak ada, hilang. Terus dia minta ganti. Oke, aku ganti karena aku mau bertanggung jawab. Dan dia bilang aku mau gantinya seharga 400.000, dan dia nggak mau diganti barangnya, dia pengennya uang. Kataku kok ini kayak pemerasan ya. Ya udah aku cekotin aja sini yang baru gitu kan. Aku cekotin aja yang baru ya, kata aku, barangnya. Terus kata dia nggak mau, aku mau uangnya aja, aku mau saldo aja, kamu harus transfer ke aku. Aku makin kayak ngerasa sebel, nggak mau, aku maunya karena barang yang hilang aku ganti barang lagi, aku nggak mau ganti uang, kata aku gitu. Terus kata dia ya udah sini 400, kata dia gitu. Kata aku hoodie-nya kayak apa, hoodie-nya yang gimana sampai sama hal itu, karena aku juga nggak tahu sih ya barang-barang branded cowok itu yang kayak gimana. Cuman aku ngerasa kayak diperas aja sama dia, dan aku bilang ya udah aku ganti. Itu di hari Kamis kalau nggak salah, aku bilang Senin, ya udah Senin aku ganti. Terus dia bilang nggak mau, aku mau di hari ini juga. Terus aku makin sebel, makin panas. Aku bilang kamu lagi BU, dia nggak mau ngaku. Enggak, aku nggak BU, uang aku banyak gini. Nah kalau uang kamu banyak ngapain kamu sampai nagih ke aku, harusnya malu dong. Itu juga 2 tahun lalu, udah kayak lama banget. Kalau dia nggak butuh uang banget ngapain nagih ke aku, harusnya malu kan. Dan dia jadi pas itu kekeh minta sekarang banget si uangnya. Ya udah sekarang aja katanya 200 aku tahu sekarang ya, karena aku sebel, aku gede, aku transfer sekarang pada detik itu juga. Dan setelah itu aku bilang
tolong kamu jangan pernah ganggu aku lagi, blok nomor aku, hapus nomor aku, jangan pernah datang meskipun itu tanpa sengaja papasan ataupun aku nggak mau lagi ngeliat muka dia, karena aku udah semuak itu Kak sekarang sama dia. Kayak aku buat ketemu bahkan dengan namanya pun ada temen yang bilang si ini begini nih, si ini begini, aku udah nggak peduli, aku udah nggak mau tahu tentang apapun lagi soal dia, udah pokoknya big no, aku nggak mau lagi ya. Aku udah cukup sih dari situ. Sampai di titik ini apa yang udah kamu lakuin? Ke dia awalnya dari dulu kita tuh ngejar-ngejar dia balikan sih, dan sekarang akhirnya aku sadar aku bisa ngejauhin dia, kayak emang dia tuh nggak baik buat aku, cuman aku sadarnya telat. Kenapa nggak dari dulu? Ternyata dia yang nggak, cowok yang nggak baik loh buat aku, sebrengsek itu. Ngapain aku mau, aku ngejar-ngejar terus. Dan alhamdulillahnya pencapaian aku sekarang, aku bisa ngelepas dia dengan bener-bener lepas banget. Cuman kalau ke keluarganya aku masih kayak ngerespon baik karena aku menghargai aja. Untuk saat ini Kak Ian masih ada hubungan Sama dia enggak sama sekali, nomornya juga udah aku blokir. aku ngerti perasaan Kak Ian di posisi ini, bingung, berat dan emang nggak mudah buat ngelupain atau ngelaluin hal ini. Tapi Kak Ian sejauh ini hebat banget sih, udah bisa ngelakuin, mungkin ya bisa dibilang nggak gampang untuk memaafkan. Ini Kak Ian hebat, bisa memaafkan dan bisa berdamai dengan situasi sekarang. Perasaan Kak Ian gimana Kak? Orang itu jujur benci sih, aku nggak mau ketemu sama sekali, udah nggak mau ketemu di ketidaksengajaan apapun, aku nggak mau dengar namanya pun aku muak, karena udah cukup loh sakitnya nikah itu, udah cukup banget. Itu kan yang aku ceritain sekarang ya singkatnya aja, selebihnya kayak ya udahlah, karena hal sakit banget itu, jadi aku nggak mau tambah ceritain semua, takut keinget lagi. Kita tuh nggak apa-apa banget loh Kak. Kita buat tidak bertemu dengan orang yang mungkin udah menyakiti kita, tapi ya kita nggak ada salahnya untuk mencoba memaafkan walaupun itu memang berat ya. Kak Dian juga sudah melewati masanya dan sudah bisa berdamai, itu sudah sangat baik sekali ya. Ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang ngeganjel dari Kak Dian? Sebenarnya ada sih, cuman aku mau ceritanya tuh udah males gitu, karena hal yang bikin aku sakit takut keinget lagi, terus aku enggak deh gitu, kayaknya udah nggak usah diceritain lagi, tuh takut bikin aku keinget sakitnya lagi. Jadi Kak Dian udah berdamai walaupun memang berat. Mungkin ini yang mengganjal ya, Sangat mengganjal. iya. Perasaan Kak Dian gimana setelah menyampaikan atau meluapkan isi hati, isi pikiran yang mengganjal? Aku merasa lebih lega, lebih tenang, akhirnya dia ngedengerin aku nih gitu. Karena aku tuh kalau mau cerita ke teman-teman aku yakin banget nggak akan ada yang denger, bukan teman-teman aku jahat, enggak. Tapi karena teman-teman aku tahu dia tuh gimana, aku ke dia udah sekeras apa gitu ngasih gitu, ngasih kebaikan gimana ke dia gitu. Cuman aku nggak mau validasi diri aku baik, enggak. Cuman teman-teman aku juga tahu dia tuh gimana memperlakukan aku ke dia gimana, itu kayak nggak seimbang aja. Jadi teman-teman aku tuh merasa kayak makin nggak suka gitu. Jadi kalau aku mau cerita tentang dia, kayak teman-teman aku tuh udah malas duluan gitu, makanya aku nggak berani cerita ke teman-teman aku. Makanya aku datang ke sini berharap untuk didengar aja sih, nggak lebih. Mengingat waktu kita sudah habis ya Kak waktunya. Terima kasih Kak Dian udah berani untuk men-sharing, untuk bercerita ke Kosmos Bayi Aku Temanmu. Mudah-mudahan Kak Dian sehat selalu, segala hal-hal baik selalu berdatangan, dan Kak Dian mudah-mudahan selalu diberikan hal-hal yang positif dalam kegiatan sehari-hari. Oh ya Kak, nanti aku minta tolong untuk mengisi penilaian from Paisek. Ini penting, tolong nanti kakak isi dengan jujur supaya layanan konseling Aku Temanmu makin berkualitas. Baik. Terima kasih Kak Dian, Sama-sama. hati-hati di jalan pulangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Kak Dian pulangnya. Baik, terima kasih Kak. Oke.